Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Seperti biasa, kita bersama UAS dan juga sahabat di pagi hari ini yang insya Allah akan memberikan materi yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana puasanya? Semangat ya, adik-adik? Nah, puasa ini mudah-mudahan menjadikan semangat kita untuk berbuat baik, termasuk juga mengajak kebaikan. Nah, ngomong-ngomong mengajak ke kebaikan, ini saya mau menggarisbawahi tentang mengajak ke kebaikan ini. Ternyata selain mengajak kebaikan, ada juga yang justru mengajak ke keburukan. Nah, inilah tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, yaitu persengkokolan dalam keburukan. Kita akan mendengarkan sama-sama tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad dan juga nanti ada Kiai Haji Sumarno. Saya persilakan terlebih dahulu Ustadz Abdul Somad untuk memberikan tausiah. Silakan, Ustadz Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Mas Sofyan. Al-Mukarram, guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta juga selalu dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi memesankan kita untuk selalu bekerja sama. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan berpecah belah. La tanaza'u, pesan Allah dalam Quran. Jangan kamu berkonflik, jangan kamu kelahi, jangan cakar-cakaran. Fatafshalu, nanti kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Tapi ternyata jamaah ini terbagi dua. Satu jamaah kebaikan, satu jamaah kejahatan. Kalau bahasa Mas Sofyan tadi, persekongkolan. Bersekongkol dalam kebaikan. Ada yang ngajak sholat, ada yang ngajak puasa, ada yang ngajak tarawih, ada yang ngajak sahur, ada yang ngajak buka. Bagus. Tapi ngajak buka jam 1 siang. Itu persekongkolan keburukan. Persekongkolan juga ini. Nah, dalam Islam kita diajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersekongkollah kamu. Bekerja samalah kamu dalam al-birri kebaikan, wat taqwa dalam takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat setelah itu wala ta'awanu 'alal itsmi. Jangan bersekongkol, jangan bekerja sama, jangan berjamaah 'alal itsmi, dosa. Bersekongkol dalam masalah riba, bersekongkol dalam masalah khamar, bersekongkol dalam masalah ghibah, wal udwan, permusuhan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu makam, Nabi ambil pelepah korma, fasyaqqahu nisfain. Nabi belah menjadi dua. Thumma gharasahu, ditancapkan Nabi. Sahabat heran, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua makam kubur ini, orang di dalam ini diazab bukan karena dosa besar. Yang satu dosanya yamshi bin namimah, bersekongkol dalam permusuhan. Mengadu domba. Dulu domba yang diadu, sekarang pemilik dombanya diadu. Dulu orang sulit untuk klarifikasi karena kurang komunikasi. Sekarang semua alat komunikasi ada dan orang tidak berkomunikasi. Yang satu ngomong di channelnya, yang satu ngomong di channelnya, dikomen oleh channel ketiga. Begitulah persekongkolan menjadi bisnis, menjadi entertain, menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan menghiasi perbuatan itu. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Ini SOS, standar operasional setan. Maka kita mesti cepat tersadar. Kalau sampai kita bersekongkol dalam hal ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan orang yang melakukan setelahnya, mengikutinya, melanjutkannya, meneruskannya, pahalanya ngalir. Min ba'dih, setelah dia meninggal dunia, menjadi amal jariah. Tapi siapa yang pernah membuat suatu contoh yang tidak baik, persekongkolan dalam perbuatan dosa, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dosa orang yang melakukan setelahnya
min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Jadi yang melakukannya dulu dapat 100, pengikutnya dapat 100, kelipatannya 100, dia tetap dapat dosanya. Dan orang-orang yang bersekongkol dalam perbuatan dosa ini, di akhirat nanti pengikut-pengikutnya itu akan minta kepada Allah, berikan mereka dha'faini minal azab. Azab mereka dilipat gandakan. Kenapa? Karena mereka mengajak perbuatan dosa. Jadi kalau hari ini ada kasus pembunuhan, maka Kabil mendapatkan royalti atas perbuatannya dulu membunuh Habil. Apa kata Habil? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau kau ulurkan tanganmu untuk menimpakan batu besar itu ke atas kepalaku, ma ana biwasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan membalas. Kenapa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan pendidikan ini bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan diri untuk tidak bersekongkol dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sesungguhnya mata, telinga, tangan, kaki, kepala, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ada penggeraknya di dalam, ada spiritnya di dalam, ada ruhnya. Maka kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau ruh itu memiliki kesamaan, dia akan ketemu. Ruh saya, ruh Mas Sofyan, ruh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i, ruh adik-adik sekalian, kebetulan punya kesamaan. Maka kita bersekongkol dalam kebaikan. Fama tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau ruhnya itu tidak memiliki kesamaan, biasanya orang yang punya satu hobi sama-sama kesenangan bisa bersama. Papa, seorang anak bertanya ke ayah, iya, itu teman papa? Iya. Gimana kok bisa akrab? Iya, kami dulu sama-sama mabuk. Sama-sama sakau. Kalau bisa, biarlah yang mempertemukan itu kebaikan. Ketemunya di mana? Ketemunya di acara indahnya Ramadan TV One. Masya Allah. Dalam bulan yang paling baik, Sayyidus Syuhur, bersama orang paling baik, beriman kepada Allah, di majelis yang paling baik, bercerita tentang ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan adik-adik adalah orang yang beruntung, karena memang disebutkan di nama Institut Ilmu Al-Quran. Bersekongkol dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin. Demikian. Ya Allah, tapi saya ngeri Ustaz, apa namanya tadi yang dijabarkan UAS tadi, bahwa berlipat-lipatnya luar biasa sekali azab yang diberikan kepada Allah ketika kita bersekongkol dalam keburukan. Dan itu semuanya bermuara ke hati ternyata. Nah itu nanti yang akan disampaikan oleh Kiai kita Kiai Sumarno, ternyata hati itu menjadi muara kebaikan dan keburukan. Kita sahur lagi, lanjut lagi, silakan ya Ustaz, silakan. Wah, udah berbeda warna nih kayaknya jusnya nih. Silakan Ustaz. Ada orang yang membantu ada terwujud adanya kemaksiatan. Walaupun dengan satu untai kata. Walaupun dengan dorongan satu kalimat. Maka dosanya sama seperti orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan.